Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan utusannya Nabi Muhammad sebagai salah satu sumber dari segala yang diciptakan di alam jagat ini. Cahayanya Nabi Muhammad melingkup di seluruh alam jagat raya ini, dan sekarang cahayanya itu ada di al-ulama warasatul anbiya, yaitu wali yang mursyid. Jamaah Ustadz Jakat Thoriq 165 dimanapun berada, pada momen dan kesempatan yang mulia ini, Ustadz Jakat Thoriq 165 akan membawakan ayat Al-Quran Al-Fatuh ayat 10. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innalladzina yubayyi'unaka, sesungguhnya orang-orang yang berbaiat, janji setia kepadamu dalam hal ini adalah Syekh Mursyid masa kini. Innama yubayyi'unallah, bahwasanya dia sudah berbaiat kepada Allah dan Rasul. Yadallahu fawqa aydihim, kekuasaan Allah ada di atas kekuasaan mereka. Yadallahu fawqa aydihim, kekuasaan Allah ada di atas kekuasaan. Paman nakasa fa inna ma yankusu ala nafsihi, barang siapa yang melanggar baiatnya, maka bahayanya tanggung sendiri atau akan menimpa dirinya. Paman aufa bima ahadallaha, barang siapa yang memenuhi janjinya, dia akan dianugerahi oleh Allah ajran azima, yaitu anugerah atau upah azim yang besar. Al-Fatuh ayat 10. Nah, jamaah, kalau kita meneliti mengkaji ayat ini, kalau secara syarat dulu, sungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu dulu, khitobnya yang diajak bicaranya, ya, kaknya itu kata ganti domir, itu Rasulullah wujudnya, ya, Rasul. Nah, sekarang pada zaman modern ini, masa kini, maka disitulah takwil. Takwil itu sarful kalimat ila maknan akhar. Sarful kalimat ila maknan akhar. Itu namanya takwil. Kalau tafsir itu memindahkan makna dia. Sungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu ketika itu Rasulullah. Nah, itu namanya tafsir. Kalau innal ladzina yubayyunaka, sungguhnya orang yang berbaiat dan setia kepadamu,
Dalam hal ini mursyid masa itu namanya takwil. Gitu. Kenapa kita harus berbaiat janji setia? Dalam kitab-kitab sufi, dalam kitab-kitab tasawuf, bahkan dalam kitab Iqazul Himam, ya, kitab Iqazul Himam, bahwa pintu yang besar, babul azam ilallah, babul azam, ya, dalam kitab Iqazul Himam, babul azam, pintu yang sangat besar ilallah, untuk bisa menuju kepada Allah dengan ayat ini. Berarti bermain takwil. Disitulah innalladzi yubayunaka, kata gantinya domir kanya itu ditakwil oleh para mursyid, ya, oleh para orang sufi, yaitu mursyid masa kini. Karena sekarang sudah tidak ada zaman Rasulullah, sudah nggak menjamani Nabi Muhammad, tidak menjamani sahabat tabi'in, tapi al ulama warasatul anbiya. Apa yang harus dijanjikan setia? Yang seperti dikatakan Rasulullah dulu, para sahabat janji setia kepada Rasulullah, janji setia untuk melaksanakan agama Allah, agama Islam di hadapan Rasulullah ketika itu. Maka zaman modern ini, di era masa kini ini, janji setia adalah talqin, baiat, zikir. Jadi kata-kata baiat ini, talqin, baiat, zikir, ya. Talqin, tuntunan, baiat, janji setia. Zikir, zikir apa? Zikir tauhid dan zikir ismuzat, yaitu zikir tauhid, kalimat la ilaha illallah. Itu kita harus berjanji kepada mursyid masa kini. Ini bicara takwil, bukan secara tafsir, ya. Jadi mursyid masa kini, walia mursyid, beliau mendapat mandat dari gurunya. Contoh, Syekh Abdurrahman mendapat mandat dari guru beliau bernama Syekh Abdul Khair Lio Jambu. Nah, Syekh Abdurrahman tadi, nama beliau pun mandatnya untuk menyebarkan kalimat tauhid, kalimat la ilallah dengan melalui talqin baiat zikir. Karena itulah ajaran Syekh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani yang kemudian diamanahkan kepada Syekh Ahmad Khotib Sambas. Jadi Syekh Abdurrahman mendapat mandat dari guru beliau namanya Syekh Abdul Khair Lio Jambu, pengganti mursyid, ya, pengemban amanah, ya, untuk menyebarkan, menyelamatkan umat dengan kalimat la ilaha illallah, dari Syekh Abdul Khair Lio Jambu ke Syekh Abdurrahman, mursyid 38 Torekoh Qadiriyah Wana Sabandia Tabaruk menuju Suluk. Nah, di Abah ada talqin baiat zikir. Nah, itu yang innalladzi yubayunakanya itu berupa prakteknya, aktualisasinya adalah kita janji setia kepada guru mursyid untuk mengamalkan la ilaha illallah. Itu dengan cara lakinu mu'takum biqauli la ilaha illallah. Talkinkan, tuntunlah calon-calon mati dengan kalimat la ilaha illallah itu. Berarti yang ditalkin itu orang hidup, bukan orang mati. Karena orang sudah mati di kuburan dia nggak denger. Jadi yang perlu ditalkin, dituntun kalimat la ilallah, orang yang masih hidup, yang masih ada ruhnya di jasadnya, yang masih bisa berkedip, yang masih bisa ngomong, yang masih bisa mendengar, dan yang masih bisa bergerak. Itu yang wajib ditalkin. Kalimat la ilaha
ilallah. Makanya innalladzi yubai'unaka, sungguhnya orang-orang yang berbaiat janji setia kepadamu dulu kepada Rasulullah, sahabat kepada Rasulullah, sahabat tabi'in kepada sahabat, sekarang kepada zamannya al ulama warasul anbiya. Maka ketika ada orang zaman sekarang dia tidak patuh kepada al ulama warasul anbiya, dia selalu bicara kepada Rasulullah. Nah, di sini orang keliru nih. Bahwa zaman sekarang setelah kurun sahabat habis, kurun tabi'in habis, zamanlah al ulama warasul anbiya. Itu. Jadi yang dibaiatkan di sini dituntun sama guru kalimat la ilaha illallah. Apa bentuk baiat zikirnya itu? Maka yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula raditu bika saykhan wasitotan ilallah. Tuh yang ditalkinkan. Jadi ada baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, raditu billahi robba, aku ridho, aku rela Allah sebagai Tuhan, raditu billahi robba wabil islami dina, dan aku ridho, aku rela Islam sebagai agama. Waraditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabi, dan aku ridho Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah. Yang terakhir itulah yang disebut raditu bika. Nah itu baiat. Raditu bika, aku ridho kepadamu, syekhon wasitotan, aku ridho kamu sebagai syekhon. Syekhon itu syekh, guru, mursid. Wasitotan, wasilah ilallah, untuk sampai kepada Allah. Apa yang sampai kepada Allah? Ibadah kita, amaliyah kita, syariat kita. Karena orang kalau bisa, belum tentu kita bisa ibadah kita sampai kepada Allah. Itulah yang disebut innalladzina yubai'unaka itu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa raditu bika saikhon wasitotan. Saikhon wasitotan itu guru mursid, ya. Wasitotan, wasilah, media ilallah, untuk bisa menyampaikan ibadah-ibadah kita kepada Allah. Banyak orang yang ngaku ibadah, ngakunya doang. Karena amar raga. Ketika sholat itu, amar raga itu amal jasad kita. Makanya perlu yang namanya ditalkin tuh, dengan kalimat la ilaha illallah dimasukkan Islamnya, kemudian ismuz zat yang dimasukkan ke qalbunya, itu yang disebut dimasukkan imannya. Makanya ketika orang yang ditalkin berzikir di hadapan syekh mursyid, wali mursyid, dia ada tertanam latifah qalbi. Itulah latifah qalbi yang disebut hakikat manusia. Ketika manusia tidak ketemu hakikat latifah qalbi, berarti dia belum jadi manusia. Belum kenal dirinya manusia. Baru jadi hewan. Hayawanun atik dalam ilmu mantik. Terus kata Allah, innama yubai'unallah. Ketika seseorang itu di zaman al-ulama Rasulullah, dia berbaiat janji setia untuk mau mengamalkan kalimat tauhid, mengamalkan ismuz zat, maka dia berjanji setia di hadapan guru mursyid tadi. Nah kata Allah, innama yubai'unallah. Ketika itu sahabat berjanji setia kepada Rasulullah, maka sahabat janji setia kepada Rasulullah itu kapnya, kata ganti domirnya itu yubai'unaka. Maka dikatakan innama yubai'unallah. Para sahabat itu hakikatnya, zohirnya janji setia kepada Rasulullah, hakikatnya dia sudah janji kepada Allah. Jadi Rasulullah itu
yang disebut sebagai setelah mengakui Rasul Muhammad itu Nabi dan Rasul, itu ada kata raditu bika syaihon. Karena Rasul itu diibaratkannya syekh wasitotan ilallah, seorang guru yang bisa menyampaikan kepada Allah. Nah, sahabat ini menyerahkan semua kepada Rasulullah. Maka Allah menyamakan inama yubayunallah, bahwasanya sahabat-sahabat dulu ketika dia berbaiat kepada Rasulullah untuk meneguhkan ajaran Islam, untuk beriman kepada Rasulullah, untuk mengamalkan ajaran Islam, maka Allah katakan innama. Innama ini kalau dalam balaghah alatul qasar. Hanya saja, bahwasanya mereka itu berbaiat kepada Allah. Jadi ketika sahabat berbaiat kepada Rasulullah, hakikatnya dia sudah berjanji kepada Allah. Karena Rasulullah utusan Allah. Jangan melihat jasad Muhammadnya, tapi Rasulullahnya itu utusannya yang ada di diri Muhammad bin Abdullah tadi. Begitupun di masa sekarang. Kalau masa sekarang orang langsung ke Rasulullah, gak bisa. Bohong itu. Sedangkan masa sekarang, zaman sekarang itu al-ulama warasatul anbiya. Ini orang keliru. Kenapa ke ulama? Kenapa enggak langsung ke Rasulullah? Sekarang yang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah siapa? Sahabat. Yang membarkan hadis itu sampai ke tabi'in, sahabat. Dari tabi'in sampai ke tabi'in. Dan sampai sekarang al-ulama akhirnya dibukukan tuh kitab-kitab hadis. Ada Bukhari Muslim, ada Sahih Muslim, ada Sunanud Daud, ada Tabrani, Sunanud Tabrani, ada Musnad Mustadrak Musnad Hakim. Nah, inilah kadang manusia memahami agama, dia pengen langsung ke Rasulullah. Kita tahu hadis-hadis itu sahih, hasan, doif, mauquf, maktu, mu'dol. Itu ulama hadis, para muhadisin yang mereka beristihad akhirnya mengkelompokkan, inilah hadis sahih, inilah hadis hasan, inilah hadis doif. Jadi kita jangan so tahu langsung ke Rasulullah. Jadi kita harus tahu penyebaran agama Islam, pemahaman Islam dibawa oleh ulama-ulama yang mereka ahli di bidangnya. Itulah kadang orang awam dianggap jadi pemimpin, akhirnya dia pengennya langsung ke Rasulullah, nggak perlu ke ulama. Nah, itu dia keliru. Atau dia pengen langsung ke Allah. Oh, nggak bisa. Siapa Anda? Sekarang aja Rasulullah, Nabi Muhammad menerima wahyu itu berwasilah dengan Jibril. Allah, Jibril, Muhammad. Kenapa orang sekarang pengen langsung ke Allah? Itulah kekeliruan. Makanya disinilah di dalam ajaran Torekoh, Supiyah, innalladzi yubai'unaka, secara syariatnya, asbabun nuzulnya, dulu para sahabat janji setia kepada Rasulullah karena dulu Rasul masih hidup. Supaya iman para sahabat itu kuat, maka para sahabat berjanji setia di bawah pohon tahta Syajaratul Ridwan. Janji setia berbait kepada Rasulullah, aku beriman kepada engkau dan mau melaksanakan agama Islam. Maka mereka diturunlah ayat ini, la yubayunaka inama yubayunallah, bahwasanya orang yang berbaiat kepadamu ketika itu Rasulullah, berarti dia sudah berbaiat kepada Allah, dia janji setia. Nah, sekarang zaman al-ulama siapa? Walia mursyida. Nah, ketika kita berjanji di hadapan walia mursyida untuk mengamalkan kalimat la ilallah, maka gerbangnya dia harus ditalkin. Kalau dalam ajaran Torekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah di bawah bimbingan guru kita Syekh Abdul Rahman,
Maka seorang murid dalam belajar toreko itu yang dibawa kebodohan, bawa dosa perdosaan, kemudian mandi taubat, sholat taubat, baru ditalkin, diajarin. Apa yang diajarin? Hadiah kepada Rasulullah, istighfar, sholawat, kemudian ada asas tujuan. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Baru diajarin kalimat la ilaha illallah, masukin. Nah, itu dimasukin imannya. Kemudian kita hadiah lagi, hadiah hofi, cara zikir hofi. Hadiah kepada guru-guru, kepada Rasulullah, kepada guru-guru torekoh. Ini harus tahu bahwa kita hadiah tawasul kepada guru-guru torekoh itu urgen, penting sekali. Karena perjalanan rohani. Setelah kita ngasih hadiah kepada Rasulullah dan Nabi Mustafa Al-Fatihah, summa ila arwai ahli silsilah torekoh qadiri wa naqsabudin wa jami' ahli turuk khususon Sayyidina wa Maulana Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani, kemudian Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Ahmad Khatib Sambas, Syekh Abdul Karim Tanar Banten, Syekh Solihun Benteng, Syekh Abdul Khair Leo Jambu, baru Syekh Abdurrahman Syekh Al-Mukarram, Syekh Abdurrahman radhiyallahu anhu Sulaim wa wali silsilatin wa akhidin anhum. Nah, itu penting dalam bertoreko, dalam ketika zikir bertoreko, khususnya ketika zikir hobi. Nah, zikir hobi yang ditanam buat syukur rabbaka fi nafsika, ketika ada perintah zikirlah kepada Allah dengan hatimu, masukkan tuh ismu zat dalam hatimu, bukan di mulut. Maka disitulah ketika ismu zat masuk dan ditaruh latipah Allahumma marfar hijaba tahliyat dahum liqalibal muridin ma'ala taifim liqa nur min masyil kiram afado alaina bibarokatihim. Ketika seorang guru mursyid itu menanam ismu zat kepada muridnya, maka seorang guru berdoa Allahumma marfar hijaba tahliyat, ya Allah, angkatlah titik yang menutupi hati dia. Uqalibal muridin, aku rubah, aku jadikan dia murid. Ma'ala toibihim, bersama latipah-latipahnya. Inilah perlu latipah dari Syekh Mursyid. Untuk apa? Bentuknya liko anur min masyarakat kiram, supaya si murid ditaruh latipah tadi bisa ketemu cahaya gurunya, bukan cahaya Allahnya, bukan cahaya Rasul, ke gurunya dulu. Liko anur min masanil kiram, supaya si murid ditaruh latipah tadi tuh 7 latipah pertama latipah kolbi, supaya murid bisa mengambil cahaya dari guru-guru yang mulia. Gak langsung ke Allah, ke Rasul. Tuh orang bodoh, orang awam. Liko anur min masanil kiram, ngambil cahaya para guru-guru. Nah, gurulah yang sudah nyampe, yang namanya panapi Rasul, panapi pillah. Kita sebagai murid dikasih latipah dulu sama mursyid tuh. Uqalib itu aku rubah dia jadi murid dulu. Setelah jadi murid, si murid itu berarti harus patuh kepada gurunya, iradah gurunya. Jangan iradah dia. Makanya dalam konsep ajaran toreko ada belajar itu di hadapan guru. Kun amama syekha kana kametun biain. Jadilah kamu di hadapan gurumu seakan-akan mayit. Kalau seorang murid belajar toreko, belajar ilmu ruhani, belajar husul kepada Allah, belajar mahabbah marifat, tanpa jadi seakan jadi mayit, gak jadi. Kalau orang itu di hadapan gurunya seakan-akan mayit, berarti si mayit itu sudah mempasrahkan kepada orang yang memandiin, yang hidup. Nah, begitu pun seorang murid belajar di hadapan guru seperti itu, jangan banyak protes. Nggak jadi. Nah, kemudian kata Allah, innama yubayyinullah. Jadi orang-orang yang sekarang, ya, ada orang syariat, ya dia mah cuma belajar aja, belajar. Ngari ilmu, tapi nggak ada tanggung jawabnya. Tapi di toreko itu innama yubayyinullah, ngambil dari soal fatwa 10. Bahwasanya dia ini berarti kalau kita di hadapan
mursyid yang tadi raditu billahi rabba bil islam madinah wa bi muhammadin nabiy wa rasulullah, kata-kata raditu bika sayon wasitotan itulah yang disebut baiat. Kita menganggap guru kita sebagai wasilah untuk bisa sampai kepada Allah. Kenapa? Guru mampu ruhaninya sampai kepada Allah, sehingga ibadah-ibadah murid tadi dihusulkan kepada Allah, bukan bisa sendiri, bukan bisa ego sendiri. Barulah kata Allah, yadallah fawqa aydihim. Kalau kalangan ahli tafsir muqaddaimin, yadallah itu tangan Allah. Cuma di kalangan ahli sunni, ahli sunnah wal jamaah, ditakwil yadallah itu kekuasaan Allah. Kalau mereka nggak mau ditakwil, tangan Allah di atas tangan mereka. Tetapi Imam Ghazali mentakwil itu adalah khirqosufiyah. Jadi tangan Rasulullah ada di tangan para mursyid. Tangannya para mursyid menghirqoh para muridnya. Yadallah fawqa aydihim. Nah, itu dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 5 tuh. Jadi orang-orang yang sudah berbait kepada mursyid masa kini, zaman al-ulama rasul anbiya, berarti orang-orang itu sudah janji setia di hadapan Allah. Cuma berwasilah syariatnya kepada guru mursyidnya, tapi hakikatnya dia kepada Allah. Nah, guru mursyidlah sebagai pintu gerbang bagi seorang murid untuk bisa usul kepada marifat Allah. Maka yang disebut awaluddin marifatullah itu nggak bisa baca buku doang atau ngaji, tapi harus di hadapan guru. Karena guru mursyid itu adalah babul ladzi yadulu minhu, pintunya seorang murid untuk bisa mengenal Allah. Zaman sekarang orang Allah di mulut doang, hatinya belum tentu Allah. Makanya harus ditanam latifah tadi. Nah, setelah ditanam kalimat la ilallah, maka la ilaha illallahnya bukan hanya di mulut, tapi harus tembuskan dalam 7 titik. Itu yang namanya Islam, tauhid. Lah, diputer deh. Di tengah dada itu di akhfa, ke kiri, lah, tarik ke atas sampai otak benak ada 1 alif, lah, 1 alif. Yang kedua la la nya masukin lamnya kemana? Ke latifah ruh, ke latifah khofi. Kemudian haknya la ilaha, hanya masukin ke latifah ruh. Tarik lagi alifnya ke atas, la ilaha alifnya 3, ilah. Kata ilah masukin di latifah sirri, masukinnya ismu zatnya alif lam ha tadi, masukinlah ke kolbu, ke latifah kolbu. Maka cara masukin la ilaha illallah, masuk tuh. Itu namanya la ilallah yang ada bentuknya masuk. Bukan di mulut doang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kemudian ismu zat, alif lam ha, setelah la ilaha tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, pakailah alif lam ha itu, masukin ke kolbu, yaitu dengan zikir hofi. Zikir hofi itu tanpa huruf, tanpa suara. Bagaimana caranya? Pandang ismu zat. Kepandang atau tidak pandang, yang penting tahu letaknya. Tapi sebelum itu hadirkan guru, bukan hadirkan Allah. Guru yang dihadirkan. Allah itu nggak bisa dihadirkan. Guru, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu ismu zat, guru yang dihadirkan, hadirkan guru. Karena kita sudah berjanji, raditu bika sayon wasiyah, guru lah yang bisa memasukkan ismu zat ke kalbu kita. Nah, disitulah ismu zat dari otak benak kita tembakan Allah. Tapi ada tata caranya. Tata cara yang terpenting baca hadiah ke Rasul dan ke para ahli torekoh, ahli sisilah, Syekh Abdul Qadir Jilani, ya kan, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Matib Sambas, Syekh Abdul Karim Tanar Banten, Syekh Sultan Bena, Syekh Abdul Khairul Jam, Syekh Abdul Rahman, Muslim wa Furuhim. Baru kita hadiah kepada
bapak ibu kita, nenek kita, summa ila abaina wa man wajadina wajadatina wa alana wa banan wa ikhwanina wa ummasina wasdiqu wa likafatil muslimin wa al-fatihah. Nah, barulah istighfar, astaghfirullahi min kulli dhanbin azimin wa atubu ilaihi, sholawat yang sempurna, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sholli Ibrahim wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Baru Allahumma ftali putul arifin, Allahumma ftali putul arifin 7 kali, tembusin ke kolbu. Baru kita memasukkan yang namanya zikir hobi. Itu ada dari guru, ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka waqdi ala latifatul qalbi anwari tajali af'alil uluhiyah alfaidun min qalbi habibika sayyidina Muhammad SAW wala qalbi syafiqa Adam. Barulah di situ zikir ismuzat, tembusin ke latifah kita yang sebagaimana diajarkan guru. Masukkan Allahnya, ismuzatnya ke kolbu, sebelah kiri 2 jari di bawah tete, Allah 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 Allah, terus sampailah doanya Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Barulah ketika latifah itu ditanam, itu yang disebut baitullah fi qulubil mu'min, rumah Allah itu ada di hati orang mukmin. Kalau orang nggak mengenal baitullah, berarti dia tertutup hatinya. Makanya orang-orang yang hidup yang nggak tahu baitul fi qulubil mu'min, taunya Ka'bah mah batu. Allah yang masukin, Allah. Nah, situ kan cahaya kuning, torekotnya Nabi Adam, nafsunya nafsu lawamah, nafsu udah mengesal. Nah, itu tata cara tuh. Barulah kata Allah ketika si murid tadi sudah berbait kepada guru mursyidnya, dia ngelanggar, pamanaka safaina mayankusu ala nafsi, barang siapa yang melanggar bayatnya, dia dilanggar tuh bayatnya, maka bahayanya kembali ke dirinya, bengek, sakit, karena nggak ngamalin kalimat la ilaha illallah. Tapi orang yang memenuhi janjinya dia kepada Allah melalui gurunya, guru mursyidnya, hakikat ke Allah, barang siapa waman aufa bima ahada alaihi Allah fa ajran azima. Kalau si murid tadi mengamalkan, karena dia sudah janji setia kepada guru mursyid, mengamalkan la ilaha illallah ismuzat, baru dikasih anugerah yang sangat besar. Nah, inilah Al-Fatihah ayat 10, penjelasan secara takwil. Ya, kalau secara syariat ya seperti itu, hanya sekedar memaknai, tapi inilah yang disebut moto tarekoh. Moto tarekoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah, innal ladzina yubayyunaka innama yubayyinu yadullu fawqa aydihim faman nakasafa ma yankusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi fa ajrun azima. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan yang belum pada talqin baiat zikir kepada Syekh Mursyid, buru-buru sebelum umur Anda hilang, sebelum umur Anda dicabut. Karena talqin bait zikir itulah yang bisa menyelamatkan kita di dunia sampai akhirat. Kalau masih merasa cukup dengan ibadah yang dilakukan, ibadah Anda nafsu semua, maka oleh karena itu, mari yang belum talqin bait zikir masuk ke dunia torekoh, pintunya harus baiat talqin bait zikir, mandi tobat, sholat tobat, membawa kebodohan dosa perdosaan. Itulah ajaran guru kita Syekh Abdul Rahman radhiyallahu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.